Video kali ini saya akan membahas mengenai right issue. Right issue sendiri adalah salah satu dari corporate action atau aksi korporasi. Yaitu pada right issue ini perusahaan menerbitkan saham baru. Sehingga jumlah lembaran sahamnya itu akan bertambah. Tujuan dari diterbitkannya saham baru ini adalah untuk mendapatkan dana tambahan bagi perusahaan. Yaitu bisa untuk ekspansi atau untuk tujuan-tujuan lain. Nah oke, mungkin masih bingung ya. Kita pakai ilustrasi saja supaya paham. Di sini misalkan saja ada si Sarah. Kemudian ada juga si Tejo. Sarah dan Tejo ini ingin membuat usaha kuliner, yaitu bikin usaha sate. Nah, agar profesional, akhirnya Sarah dan Tejo ini membuat usahanya itu dalam bentuk perusahaan. Ya, agar lebih profesional ya, karena ini kan membuat bisnis. Modal awal mereka itu sebesar 10 juta rupiah dengan struktur perusahaan seperti ini. Modalnya 10 juta dibagi ke dalam 10 lembar saham. Jadi ada 10 lembar saham jumlahnya ya. Dengan kepemilikan Sarah sebesar 50% dan Tejo sebesar 50%. Lembar sahamnya masing-masing itu Sarah mempunyai 5 lembar, Tejo mempunyai 5 lembar. Dengan harga per lembar sahamnya adalah 1 juta rupiah. Sehingga Sarah itu nominal investasinya atau modalnya adalah 5 juta rupiah. Dan Tejo juga sama, 5 juta rupiah. Nah, baik Tejo maupun Sarah, maka mereka sama rata modalnya dalam usaha sate ini. Seiring berjalannya waktu, usaha satenya Sarah dan Tejo ini, ya gampangnya sate ini, saham sate itu tuh meningkat ya, karena usaha satenya ramai. Banyak orang yang beli, banyak orang yang suka. Pada kondisi ini, Sarah nyaranin nih atau ngajuin ke Tejo. Ini gimana kalau kita buka cabang baru, usaha kita rame, orang-orang banyak yang suka. Nah Tejo bilang, wah boleh juga tuh, tapi kan butuh modal kalau mau buka cabang baru. Tejo mikir, kalau misalkan pinjem dari bank atau mungkin pinjem dari pihak-pihak lain ya, otomatis akan ada bunga. Selain itu, karena namanya pinjam, berarti kan hutang yang suatu saat nanti ya harus dibalikkan. Maka Tejo nyaranin, daripada kayak gitu mending right issue aja kita. Karena seperti pembahasan awal tadi ya, right issue kan menerbitkan saham baru. Sehingga pemilik sebelumnya nggak usah keluar modal lagi. Akhirnya setuju dan dilaksanakanlah right issue untuk saham sate ini. Pemilik sebelumnya ya tentu saja dong si Sarah dan juga si Tejo. Nah mereka ini butuh dana untuk ekspansi tadi ya, butuh dana sebesar 10 juta rupiah. Maka mereka menyelenggarakan right issue, nerbitin sebanyak 10 lembar saham yang baru. Dengan harga right issue-nya yaitu sebesar 1 juta rupiah per lembar sahamnya. Maka di sini keluarlah sebuah rasio, yaitu lama dibandingin yang baru. Yaitu rasionya adalah 1:1. Berarti setiap 1 lembar saham lama itu berhak menebus 1 saham yang baru. Di sini Sarah punya 5 lembar saham dan Tejo punya 5 lembar saham. Maka mereka punya yang namanya HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena baik Sarah
maupun juga si Tejo, mereka ini adalah pemilik lembar saham lama yang harus diprioritaskan. Jadi saat ada red issue mereka dapat HMETD. Yaitu Sarah punya 5 HMETD dan Tejo dapat 5 HMETD. Di sisi lain ada pihak ketiga nih, yaitu si Lina. Lina ini adalah standby buyer. Nah, standby buyer itu apa? Standby buyer itu adalah pihak di mana pihak itu siap membeli saham barunya jika ada yang tidak menebus. Jadi kalau right issue-nya itu ada yang nggak nebus, standby buyer ini siap membeli. Nah, oke. Kemudian setelah pelaksanaan right issue, Sarah yang memiliki 5 HMETD, Sarah menebus 5 HMETD-nya. Sedangkan si Tejo, dia kan punya 5 HMETD, tapi dia nggak nebus. Dia nggak mau nebus sahamnya. Karena ya tadi bisa kita lihat ya, kan emang Tejo prinsipnya nggak usah keluar modal lagi. Jadi ya Tejo nggak mau ngeluarin modal. Ya kan udah nerbitin saham baru, orang lain aja yang beli. Jadi karena Tejo nggak nebus, berarti masih ada sisa HMETD sebanyak 5 lembar saham. Disinilah fungsinya Lina. Selaku ya tadi itu sebagai standby buyer. Lina lah yang membeli. Ya 5 lembar saham ini yang nggak ditebus, Lina sebagai standby buyer membelinya. Nah, ini bisa kita lihat. Yang di kiri adalah kondisi setelah right issue. Yang di kanan ini adalah kondisi sebelum right issue. Di sini, Sarah kepemilikan sahamnya atas Sate tetap 50%. Karena Sarah menebus right issue-nya. Nah, tetapi lembar saham yang dimiliki Sarah jadi 10. Dan nominalnya jadi 10 juta rupiah. Di sini nilai investasinya Sarah ini bertambah karena dia menebus right issue-nya. Sedangkan si Tejo kepemilikan saham atas Sate jadi 25% dari yang sebelumnya dia punya 50% kepemilikan. Karena Tejo tidak menebus right issue-nya sehingga sahamnya terdilusi. Terdilusi adalah persentase kepemilikan saham Tejo menjadi berkurang atau turun. Jadi itu ya maksudnya dari terdilusi. Sedangkan lembar saham yang Tejo miliki itu ya tetap 5. Nominal investasinya tetap 5 juta rupiah. Jadi nilai investasi Tejo tidak berubah. Karena kalau dilihat pada kondisi sebelum right issue dia punya 5 lembar saham. Dengan nominal investasi modalnya tuh 5 juta rupiah. Jadi setelah right issue pun kondisinya tetap sama. Tetapi kepemilikan sahamnya Tejo terdilusi. Nah, sedangkan di sini Lina memiliki kepemilikan saham Sate sebesar 25%. Karena Lina adalah standby buyer. Dia membeli 5 lembar saham yang tidak ditebus oleh Tejo dengan nominal sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini Lina jadi investor baru di saham Sate dengan kepemilikan 25%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran atau penjelasan singkat tentang right issue. Sekarang kita akan masuk ke contoh realnya, yaitu right issue saham Bank BRI. Pada saat emiten ingin melakukan aksi korporasi, apapun itu ya sebenarnya pembagian dividen, RUPS atau apapun. Nah, di sini kan kondisinya right issue ya. Maka kalian sebagai investor harus pantau perkembangannya, harus tahu right issue atau aksi korporasi yang mau diselenggarakan. Karena sudah ada beritanya juga, jadi nggak mungkin sih nggak tahu ya. Nah, sebagai investor, kita harus terus pantau perkembangannya dan juga beritanya. Karena jika memang emiten tersebut melakukan right issue, kalau sudah pasti sudah fix, maka selanjutnya akan keluar surat seperti ini.
surat edaran yang seperti ini bahwa right issue-nya sudah fix dan akan diselenggarakan. Nah, selanjutnya akan ada detail lebih lanjut, keterbukaan informasi, prospektus, yang itu tuh informasinya sudah sangat lengkap dan jelas. Itu kalian buka, lalu scroll saja ke bawah karena halamannya banyak. Di situ ada informasi-informasi yang lebih detail. Di sini Bank BRI mau menerbitkan 28 miliar saham baru. Jadi kita bisa tahu berapa lembar saham baru yang mau diterbitkan, serta informasi lainnya, nominalnya, rasio, dan sebagainya hingga dengan tujuan. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat emiten apapun ini ya ingin melakukan right issue, itu yang pertama adalah kalian harus ketahui tujuan dari right issue-nya. Apakah untuk ekspansi? Apakah untuk bayar hutang? Apakah untuk menambah modal kerjanya? Atau bahkan punya tujuan lain? Kalian harus ketahui. Karena hal ini ada di keterbukaan informasi dan juga di prospektus. Untuk saham BRI ini adalah tujuannya untuk ekspansi, yaitu ingin akuisisi saham Pegadaian dan juga pengen mengakuisisi saham PNM, ingin membentuk holding ultra mikro. Nah, di sini kalau kalian setelah pertimbangkan, layak nggak ya ditebus right issue-nya? Kalau layak ya kalian ikut, kalau nggak ya tidak. Lalu kemudian yang kedua adalah rasio dan tanggal-tanggal penting pada right issue. Ini pasti ada di sekuritas kalian, pantau saja. Jadi kalian bisa tahu rasionya berapa. Di sini BRI adalah segini, berarti 100 saham lama berhak nebus 23 saham baru. Kemudian ada price-nya, yaitu adalah harga per lembar sahamnya kalau kalian mau nebus right issue-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya come date. Nah, ini adalah tanggal terakhir kalian bisa berpartisipasi untuk ikut right issue-nya. Di tanggal segini kalian masih dapat HMETD. Lewat dari itu enggak. Kemudian ada trading start dan trading end. Ini adalah durasi hak right issue-nya bisa ditebus atau diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, untuk durasi ini nggak cuma di sekuritas, pastinya akan keluar surat edaran juga yang di sini sudah jelas tanggalnya. Jadi kalian harus perhatikan, karena kalau lewat dari tanggalnya maka HMETD-nya hangus. Kemudian ada yang namanya harga teoritis. Ya, karena saham di pasar modal itu yang terbuka berbeda dengan saham tertutup ya. Harganya kan volatil, naik turun. Sehingga dibutuhkan penyesuaian harga karena diselenggarakan right issue. Di sini coba bayangkan, harga sewaktu right issue adalah 3.400 per lembar saham. Nah, misalkan saja harga di pasaran itu 5.000. Sedangkan nebus right issue-nya itu 3.400. Maka nggak fair. Dalam hal ini pasti ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan. Ya karena harga tebusnya cuma 3.400. Nah, sedangkan di kondisi lain, kalau harga di pasar itu sangat rendah, 2.000 per lembar sahamnya. Sedangkan harga tebusnya 3.400. Kan bisa kalian bayangkan, ya pasti nggak ada yang mau nebus right issue-nya. Right issue-nya bisa nggak laku. Nah, agar mengantisipasi ini maka dikeluarkan harga teoritis. Nah, biar tahu harga teoritisnya, lagi-lagi ada surat edarannya. Di sini pada saham BRI harga teoritisnya adalah 3.810. Di sini juga ada hitung-hitungan dan rumusnya ya. Jadi jangan kaget kalau sewaktu ex-date, yaitu tanggal 8, tiba-tiba pas kalian pasar buka atau bursa buka, pas lihat di sekuritas, nah tiba-tiba harganya jadi 3.810. Ya karena memang disitulah harga teoritisnya. Kurang lebih seperti itu ya harga teoritis. Nah, lalu selanjutnya adalah terjadinya perubahan fundamental. Karena pada saat emiten tersebut right issue, maka dapat dana segar ya. Nah, otomatis ini akan menambah kas perusahaan, akan membuat perubahan pada ekuitas dan tentunya pada aset perusahaan. Selain itu,
jumlah lembar sahamnya kan juga berubah. Yang sebelumnya 123 miliar sebelum right issue, setelah right issue lembar sahamnya bertambah jadi 151 miliar. Nah, hal-hal ini menyebabkan fundamental berubah. Nah, bagi yang belum tahu apa itu fundamental, kalian bisa tonton videonya di sini ya. Apa itu aset, liabilitas, ekuitas, laba, cash flow. Itu saya sudah pernah buatkan videonya. Jadi silakan ditonton. Nah, itulah yang perlu diperhatikan, terutama pada perubahan fundamental. Right issue akan menyebabkan perubahan berbeda dengan yang namanya stock split. Nah, bagi yang belum tahu apa itu stock split saham, kalian bisa tonton videonya di sini. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu fundamental saham, kalian bisa tonton videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar kita paham saham.